Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oh iya, sebelum kita mulai market review kita hari ini, aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah bagi bosku yang merayakannya besok ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 19 Juli 2021 dengan episode Tak Lagi Sama. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Retail Sales Advance month on month yang naik dari sebelumnya minus 1,7% menjadi 0,6%. Kemudian ada dari US University of Mid Sentiment yang turun dari sebelumnya 85,5 menjadi 80,8. Kemudian ada dari US University of Mid's One Year Inflation yang naik dari sebelumnya 4,2% menjadi 4,8%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Madusari Murni Indah Tbk atau MOLI yang menetapkan belanja modal atau capital expenditure perseroan dalam kisaran 225 miliar rupiah hingga 250 miliar rupiah pada 2021 hingga 2022 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Modern Land Realty atau MDLN yang memperoleh restu dari pemegang obligasi untuk merestrukturisasi obligasi luar negeri senilai total 390 juta US dollar dari IQ Plus. Kemudian ada dari PT Jasa Marga Persero Tbk atau JSMR yang kembali memperluas penyekatan di tol wilayah Jawa Timur dari awalnya 10 gerbang tol menjadi 12 untuk mendukung pembatasan dan pengendalian mobilitas masyarakat selama PPKM darurat dari IQ Plus. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, IHSG ditutup menguat 25 poin atau 0,43% menjadi 6.072. Sektor energi, industrial, properti, industri dasar, keuangan, infrastruktur bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 70 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari OPEC Plus sepakat. Pada akhirnya OPEC dan sekutunya sepakat untuk mendorong lebih banyak minyak ke dalam pemulihan ekonomi global. Hal tersebut tentu saja mengatasi permasalahan internal yang kemarin-kemarin sempat heboh karena adanya sekutu yang terpecah. Kesepakatan itu pada akhirnya disampaikan pada hari Minggu kemarin, sehingga hal tersebut memberikan indikasi bahwa akan ada kenaikan pasokan bulanan sebesar 400.000 barel per hari dengan memberikan kesempatan kepada OPEC Plus untuk dapat mengendalikan pasar kembali. Kesepakatan tersebut merupakan bukti ikatan yang kuat antara anggota sehingga memberikan keputusan akhir yang jelas. Kartel akan mendorong peningkatan produksi pada bulan depan dan terus melanjutkan semua produksi yang sebelumnya dihentikan sebanyak 5,8 juta barel per hari. Kesepakatan tersebut termasuk di dalamnya Uni Emirat Arab, Rusia, dan Arab Saudi akan diberikan garis dasar yang lebih tinggi untuk mengukur pengurangan tingkat produksi mereka mulai Mei 2022. Level UEA meningkat menjadi 3,5 juta barel per hari, di bawah 3,8 juta yang diminta sebelumnya. Garis dasar Arab Saudi dan Rusia keduanya naik 500.000 barel per hari menjadi 11,5 juta. Pentingnya kesepakatan ini adalah menjaga harga minyak untuk tetap relatif stabil, karena apabila harga minyak mengalami lonjakan, tentu saja efeknya akan mendorong inflasi untuk mengalami kenaikan lebih tinggi dari sebelumnya sehingga akan membuat pelaku pasar dan investor semakin cemas terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Kesepakatan ini menjadi poin yang sangat penting bagi pelaku pasar dan investor sejauh mana OPEC Plus dapat menghidupkan kembali produksi minyak yang selama ini masih ditahan untuk tidak mengalami kenaikan sebelumnya. OPEC Plus akan terus melanjutkan pembicaraan setiap bulan untuk meninjau pasar pada bulan Desember, yang dimana pertemuan selanjutnya akan terjadi pada tanggal 1 September mendatang. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sikap Bank Sentral Jepang. Pada akhirnya setelah berpikir dan meditasi sekian lama, Bank Sentral Jepang pada akhirnya setuju untuk ikut bergabung dengan bank sentral lainnya untuk menghadapi climate change dengan menawarkan serangkaian insentif bagi peminjam yang ingin menjalankan bisnisnya dengan konsep green economy. Bank Sentral Jepang akan menawarkan dana yang bebas dari bunga kepada bank yang meminjamkan dana tersebut untuk melawan climate change, serta akan mengeluarkan lebih banyak uang dari cadangan bank sentral untuk melakukan sebuah perubahan agar Bank Sentral Jepang tidak terperangkap lagi dalam lingkaran tingkat suku bunga negatif.
Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, maka Bank Sentral untuk sementara waktu tidak akan mengubah kebijakan utamanya. Apalagi Bank Sentral Jepang juga tidak mengubah proyeksi ekonominya, meskipun Jepang pada akhirnya tetap menggelar Olimpiade tanpa adanya penonton. Untuk langkah awal, Bank Sentral Jepang akan membeli green bond dalam bentuk mata uang asing, sehingga bagian dari cadangan devisanya, meskipun mereka masih menunda dorongan untuk menerbitkan green bond dari Jepang. Kuroda hanya berharap bahwa suatu hari nanti akan ada kesepakatan internasional mengenai green taxonomy. Tapi hingga kesepakatan itu tiba, tidak boleh Bank Sentral berdiam diri hingga saat itu terjadi. Itulah sebabnya Bank Sentral Jepang membuat program ini dan membangun fleksibilitas sebagai respon dari Bank Sentral Jepang ke depannya. Sebagai langkah awal dari Bank Sentral Jepang yang sudah disampaikan tadi, insentif adalah langkah pertama Bank Sentral Jepang untuk mendukung pengendalian global warming dan menunjukkan ketersediaannya untuk menjaga bagian dari rencana kerja Bank Sentral Jepang yang melampaui batas konvensional Bank Sentral. Sejauh ini, diproyeksikan Bank Sentral akan mencoba untuk memberikan pinjaman sebesar 0,1% hingga 0,2% pada green bond. Kami hanya berharap bahwa insentif yang diberikan oleh Bank Sentral Jepang dapat lebih berkata banyak, sehingga tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek bagi Jepang. Keinginan Bank Sentral Jepang untuk memberikan dana tanpa bunga dalam kurun waktu 1 tahun kepada perbankan merupakan bagian dari dukungan terhadap climate change yang mereka butuhkan. Bank Sentral Jepang akan meningkatkan cadangan yang dimana pinjaman tersebut akan dibebaskan dari tingkat suku bunga negatif sebesar 3 kali lipat dari jumlah yang diberikan oleh perbankan. Apakah ini sungguhan atau bukan, mungkin kita bisa dapat melihat dalam beberapa waktu mendatang, karena ini menjadi bagian yang terpenting dalam perekonomian Jepang. Memang terlihat sepele, tapi apabila Jepang menjalankan ini, bukan tidak mungkin akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Jepang dalam jangka waktu pendek. Kemudian cerita selanjutnya datang dari haruskah kita khawatir? Melemahnya konsumsi sebagai dampak dari PPKM menjadi fokus pelaku pasar saat ini. Stimulus fiskal menjadi harapan bagi penopang konsumsi menjelang akhir tahun. Pemerintah terus memaksimalkan belanja anggaran pemulihan ekonomi nasional dilakukan untuk memberikan kompensasi bagi sektor konsumsi yang terdampak oleh pengetatan PPKM Mikro dan PPKM Darurat. Realisasi anggaran program PEN telah mencapai Rp252,3 triliun atau 36,1% dari total pagu Rp699,43 triliun. Untuk menopang penerapan PPKM Darurat dan pengetatan PPKM Mikro di seluruh Indonesia, pemerintah juga mengubah strategi, yaitu realokasi anggaran PEN yang akan terfokus pada 5 klaster, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dukungan terhadap UMKM, program prioritas, dan insentif usaha. Sektor kesehatan menjadi prioritas dan mendapat dana yang direalokasikan sebesar Rp193,93 triliun. Sementara itu, anggaran untuk dukungan UMKM menjadi Rp171,77 triliun dan anggaran untuk perlindungan sosial menjadi Rp153,86 triliun. Terkait perlindungan sosial, Erlangga mengatakan program tersebut akan berwujud perpanjangan penyaluran bantuan sosial tunai atau BST dan bantuan beras 10 kg untuk keluarga penerima manfaat atau KPM dari program Keluarga Harapan atau PKH serta penerima BST. Kemudian juga diskon listrik bagi pelanggan rumah tangga 450-900 kWh dan relaksasi serta percepatan jumlah penerima BLT desa. Selain itu, bantuan produktif usaha mikro atau BPUM dengan total sebesar Rp11,76 triliun telah disalurkan ke 9,8 juta pelaku usaha mikro per Juni 2021. Bantuan tersebut nantinya akan kembali disalurkan kembali dengan total Rp3,6 triliun kepada 3 juta penerima baru pada periode Juli sampai September 2021. Pemerintah juga memperpanjang sejumlah insentif antara lain sektor-sektor usaha yang masih membutuhkan dukungan seperti perpanjangan PPNBM pada kendaraan bermotor yang akan berlaku sampai Agustus 2021. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6027 hingga 6114. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MAPI, kemudian yang kedua ada dari MNCN, yang ketiga ada dari BTPS, dan yang keempat ada dari HMSP. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MOLI atau PT Madusari Murni Indah Tbk, yang menetapkan belanja modal atau capital expenditure perseroan dalam kisaran Rp225 miliar hingga Rp250 miliar pada 2021 hingga 2022.
Berdasarkan informasi dari manajemen, capex tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan pabrik kedua guna menambah volume produksi dan kualitas produksi etanol. Sehingga dengan adanya pabrik tersebut, proyek multi feedstock dapat teratasi dari ketergantungan bahan baku. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren per jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1150 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Kemudian yang kedua ada dari Link atau layanan kesehatan PT Linknet Tbk yang naik 40% sepanjang pandemi. Secara signifikan, terdapat permintaan penambahan kapasitas upgrade dengan rata-rata terdapat kenaikan layanan sebesar 40%. Pertumbuhan layanan tersebut untuk menunjang tingginya aktivitas di sektor kesehatan. Berdasarkan informasi dari manajemen, saat ini pelanggan Linknet di sektor kesehatan terdiri dari sejumlah rumah sakit, klinik, dan platform health tech telemedicine. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 4000 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 4750 dan tingkat probabilitas sebesar 55%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.